Ada yang beberapa poin yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, mari kita sebagai orang-orang Islam untuk memperbaiki keyakinan kita kepada Allah. Kalau kita mempunyai keyakinan yang betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita ada kemampuan untuk melaksanakan syariat. Ada kemampuan untuk meninggalkan pelanggaran. Maka kami sampaikan kepada abang-abang yang kami sayangi, mari kita usaha atas iman. Nah, usaha atas iman ini, apalagi kita sekarang sudah berada di satu tempat yang terisolir. Bagaimana kita menghabiskan masa di satu tempat yang terisolir ini? Kita memperbanyak bicara kebesaran Allah. Apa kebesaran Allah itu? Contohnya, yang memberikan saya rezeki adalah Koko tidak bisa memberikan saya rezeki. Koko memberikan saya rezeki berhajat pada Allah. Allah untuk memberikan saya rezeki tidak berhajat kepada Koko. Jika Allah menghendaki dengan Koko, saya dapat rezeki. Jika Allah menghendaki dengan Koko, saya tidak dapat rezeki. Jika Allah menghendaki tanpa Koko, saya akan mendapatkan Koko. La ilaha illallah. Maka kalimat-kalimat yang semacam ini, apabila kita bicarakan setiap hari, akan ada keyakinan yang betul kepada Allah setiap hari. Yang kedua, kita mesti berkeyakinan untuk mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesuksesan hanya dengan satu jalan saja. Jalan apa? Jalan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka selain jalan baginda Nabi Muhammad SAW ini, kita tidak akan memperoleh kebahagiaan. Ya. Kebahagiaan itu hanya dalam mengikut tunjuk ajar yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Perlu kami beritahukan kepada abang-abang di sini, baru tadi pagi atau semalam ada orang bunuh diri di Arengga. Nah, orang yang bunuh diri ini itu menunjukkan dia sedang tidak bahagia. Adakah orang yang berbahagia lalu menunjukkan kebahagiaannya itu dengan membunuh diri? Nah, orang yang membunuh diri itu menunjukkan bahwa dia sedang dalam keadaan tidak bahagia. Maka dimanapun kita mencari kebahagiaan, kita tidak akan menemukan kebahagiaan itu kecuali dengan tunjuk ajar baginda Nabi Muhammad SAW. Maka itu yang kedua yang kami pesankan kepada abang-abang, maka hidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita. Yang ketiga yang kami pesankan kepada abang-abang yang kami sayangi, bahwa jagalah sholat 5 waktu. Dengan sholat 5 waktu ini rupanya akan menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kata Rasulullah, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap cucu anak cucu Nabi Adam alaihi salatu wassalam itu melakukan kesalahan-kesalahan, melakukan dosa-dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa itu adalah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka walau bagaimanapun kita berada di satu tempat yang terisolir, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Lebih baik kita adakan sholat 5 waktu ini berjamaah. Ya. Maka apa ganjaran bagi orang yang melaksanakan sholat 5 waktu? Ganjarannya 5. Yang pertama, rezekinya akan dimudahkan dan diberkahi oleh Allah. Amin. Rezeki setiap hamba ini berbeda-beda, tetapi Allah berjanji akan memberikan rezeki kepada setiap makhluk. Dengan kita melaksanakan sholat 5 waktu ini, maka Allah akan melapangkan rezeki kita, dimudahkan rezeki kita, dan diberkahi rezeki. Yang kedua, orang yang melaksanakan sholat 5 waktu akan dihapuskan azab kubur. Jadi kita ini sekarang di fase yang keberapa nih?
di fase yang ketiga. Kita dulu di fase alam ruh semuanya. Alam ruh sudah kita tinggalkan. Masuk kita ke fase yang kedua, alam rahim ibu kita, di dalam perut ibu kita. Itu pun sudah kita lewatkan. Sekarang kita masuk di fase yang ketiga nih, abang-abang. Di fase yang ketiga ini alam dunia. Nah, di dunia ini kita sebentar. Tidak ada orang yang umur 100 tahun, tidak ada. Paling tidak 60-70 tahun habis itu kita akan meninggal dunia. Ya. Nah, semua perbuatan amal-amal kita, baik yang soleh maupun yang buruk, itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan takut, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seberapapun dosa-dosa kita, sebanyak buih di lautan, kalau kita bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sungguh-sungguh, Allah akan ampunkan dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Maka bertobat setiap hari kita beristighfar. Kalau Rasulullah 70 sampai 100 kali setiap hari, maka kita 100 minimal 100 kali kita baca pagi dan petang. Kita di fase ketiga. Lalu fase apa yang berikutnya? Nanti setelah fase dunia ini, kita akan berangkat ke fase alam barzakh namanya. Alam barzakh ini kubur. Alam barzakh dikatakan alam barzakh karena alam barzakh ini perbatasan antara alam dunia dengan alam akhirat. Jadi perbatasan antara alam dunia dengan alam akhirat itu disebut alam barzakh. Nah, alam barzakh itu berapa lama? 40.000 tahun di dalamnya. Nah, apakah di alam barzakh itu ada azab? Ada. Namanya azab kubur. Makanya kita orang-orang beriman dan melalui sabda Nabi Muhammad kita mendengar bahwa adanya azab kubur. Nah, azab kubur itu diantaranya macam-macam. Diantaranya orang yang kencingnya berdiri. Makanya kita orang-orang Islam laki-laki jangan kita lagi kencing berdiri. Karena kencing berdiri itu kencing yang tidak 100% keluar air kemihnya. Kalau boleh diibaratkan baru 85% kencing orang berdiri itu yang keluar. Yang 15% lagi tertinggal di kantung kemihnya. Maka kalau dia sholat, kalau dia ruku, maka secara sadar maupun tidak sadar itu akan keluar. Nah, bagaimana mungkin ibadah sholat yang dia lakukan akan diterima oleh Allah, sedangkan dia batal wudunya dan pakaiannya pun terkena najis. Nanti setelah fase yang keempat ini ada fase yang kelima, yaitu fase alam akhirat. Akhirat ini dua saja tempatnya, abang-abang. Ya, sama ada surga, sama ada neraka. Dan mudah-mudahan kita semua yang ada di sini masuk surga semuanya. Amin. Ya. Kemudian abang-abangku yang kami sayangi dan yang kami hormati, ya, jaga 5 waktu sholat ini. Orang yang menjaga 5 waktu sholat akan dimudahkan rezekinya. Yang kedua akan dihapuskan azab kuburnya. Kemudian yang ketiga akan diberi buku catatan amalnya dari sebelah tangan kanannya. Orang yang diberikan buku catatan amal dari sebelah tangan kirinya itu pertanda orang yang celaka. Tapi kalau orang yang diberikan buku catatan amalnya itu dari sebelah tangan kanannya, berarti pertanda dia adalah orang yang beruntung. Orang yang beruntung ini maksudnya orang yang akan dimasukkan dalam surga. Kemudian yang keempat, orang yang menjaga sholat 5 waktu ini akan melintasi jembatan Shirathul Mustaqim itu secepat kilat. Ya, secepat kilat. Secepat kilat boleh kita umpamakan sekejip mata. Tahu tidak abang-abang? Itu panjang jembatan itu 1.500 tahun perjalanan. 500 tahun mendaki, 500 tahun mendatar, 500 tahun menurun. Di bawahnya neraka jahanam. Dan jembatan itu tajamnya seperti 70 mata pedang yang tajam. Kemudian diumpamakan jembatan itu seperti rambut yang dibelah 7. Bagaimana kita bisa melintasi itu? Maka jaga sholat 5 waktu. Jangan pernah tertinggal. Yang kelima, orang yang menjaga sholat 5 waktu dia akan masuk surga tanpa hisab.
Di surga itu semua ada, abang-abang. Di surga itu kita tidak ada sholat lagi. Di surga itu kita tidak ada puasa lagi, abang-abang. Di surga itu tidak ada haji, umroh, zakat, tidak ada lagi. Jadi ngapain di surga, Pak Ustaz? Kita di surga itu adalah memuaskan hasrat. Ya, makanya abang-abang, orang beriman itu di dunia ini diibaratkan orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa itu orang yang menahan nafsunya. Maka apabila orang yang menjadikan hidup di dunia ini seperti orang yang berpuasa, maka matinya Allah jadikan seperti orang yang berhari-hari. Maka tahan keinginan kita, karena hidup kita di dunia ini tidak lama. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Abang-abang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang menjaga sholat lima waktu melintasi jembatan Shiratal Mustaqim itu secepat kilat. Yang kelima, orang yang menjaga sholat lima waktu ini masuk surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab itu artinya hitungan bahasa Arab. Perbuatan-perbuatan kita ini dihitung. Umur kita ini dihitung semuanya. Langkah kita dihitung. Gerak jari-jari kita dihitung. Percakapan kita dihitung. Semua dihitung. Kemudian rumah yang kita bangun satu paku, berapa pakunya dihitung. Itu namanya hisab. Ya, itu namanya hisab. Berapa lama satu orang ditanya tentang amaliyah-amaliyahnya waktu di dunia itu? Satu orang saja satu pertanyaan 40.000 tahun. 40.000 tahun. Nah, bagi orang yang sholat lima waktu, maka dia masuk surga tanpa hisab, tanpa dihitung sama sekali. Abang-abang pernah antrian tidak? Pernah antrian ya? Ya. Ketika orang antrian, lalu ada orang yang tidak antri. Ini orang-orang VIP namanya. Ya. Ketika kita lagi berkendaraan di jalan raya umum, lalu kita di stop sama polisi. Lalu lewatlah rombongan orang. Ini orang VIP namanya, orang khusus, orang istimewa. Nah, begitu juga orang yang menjaga sholat lima waktu, ini orang istimewa. Nanti kita buktikan di akhirat. Ketika orang antrian dalam hisab, maka dia tidak dihisab oleh Allah, dia langsung masuk surga. Mau tidak? Mau. Jaga sholat lima waktu. Insya Allah. Kemudian abang-abangku yang kami sayangi, yang kami sampaikan kepada abang, jangan lupa kita belajar agama. Belajar agama ini tidak kenal waktu. Ya. Kata Nabi, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai ke liang lahat. Maka yang dituntut kita di sini adalah belajar ilmu agama supaya kita bisa mengamalkan seluruh perintah Allah, meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah, ikut tunjuk ajar yang diajarkan Nabi, maka perlu belajar agama. Belajar agama ini wajib. Ya. Talibul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu diwajibkan atas segenap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Maka abang-abang, ya, setiap Jumat setelah Jumat kami datang ke sini, ini memberikan pencerahan-pencerahan agama. Ya. Kemudian nanti abang-abang kalau ada di sini orang-orang yang punya pemahaman, punya bekal-bekal ilmu agama, maka belajarlah dengan dia. Orang yang belajar ilmu agama ini apa keuntungannya? Banyak. Orang yang keluar rumahnya, man kharaja min baitihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat untuk menuntut ilmu agama, fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Dia sedang berada di jalan Allah sampai dia pulang kembali. Orang yang berada di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, kira-kira siapa yang mampu menghitung pahalanya? Malaikat itu mampu menghitung pahala bacaan Al-Quran. Malaikat mampu menghitung pahala ibadah sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Mampu. Tapi adakah kemampuan malaikat untuk menghitung orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada waktu. Maka pahala yang luar biasa orang yang
berjuang di jalan Allah fisabilillah. Maka orang yang menuntut ilmu agama ini pahalanya seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Maka kita semua niat untuk belajar agama insya Allah. Insya Allah. Nah, kalau misalnya kita punya anak atau kita punya cucu, maka sekolahkanlah anak kita itu di agama. Sekolahkanlah cucu kita itu di agama. Mungkin cukuplah kita ini saja di dunia hitam. Jangan sampai anak-anak kita juga ikut ambil bagian dalam dunia hitam. Insya Allah. Biarlah bapak-bapaknya ini adalah orang-orang yang gelap dalam zulumat kegelapan, tapi sudah bertobat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tolong jadikan anak cucu keturunan kita ini menjadi anak yang soleh, yang siap memperjuangkan agama Allah. Kalau tuan-tuan, abang-abang punya anak soleh, maka dengan sebab anak soleh itulah abang-abang ini akan dimasukkan dalam surga. Karena kata Nabi, barang siapa yang punya anak 10 orang, maksudnya anak yang hafiz Al-Quran, anak yang hafal Al-Quran, maka kemudian kita semua sudah berangkat ke akhirat semua. Dunia ini sudah dikiamatkan oleh Allah. Lalu anak kita ada yang hafal Quran, kita ini sudah dijamin masuk neraka semuanya. Lalu anak tadi masuk surga, dia enggan masuk surga. Wahai kamu, masuklah kamu ke dalam surga karena rahmat Allah. Maka dia tidak mau masuk surga. Aku tidak mau. Kenapa kamu tidak mau masuk surga padahal di surga itu penuh kenikmatan? Aku tidak menemukan ayahanda. Aku tidak menemukan ibunda. Aku tidak menemukan kakek nenekku. Aku tidak menemukan saudara-saudariku di sini. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan sifat rahmannya, kalau begitu, karena kamu penghafal Al-Quran, aku memberikan dispensasi kepada kamu, bawalah 10 orang ahli keluargamu yang wajib dia masuk neraka, bawalah mereka pindah ke dalam surga yang paling tinggi. Subhanallah. 10 orang, tuan-tuan. Jadi biarlah kita ini dulu pernah melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Tapi ingat, jadikan anak kita penghafal Quran. Kalau anak kita ini jadi penghafal Quran, maka besok kita diazab dalam api neraka. Maka dia datang dengan jubah putih, dengan sorban putih. Dia masuk api neraka, padam api neraka semua. Mana bapakku? Mana Ami? Mana ayah? Maka kita dengar suara anak kita dari kejauhan. Ini ayah anakku. Maka dia datang, hadirin. Dia datang menjemput bapak-bapak. Dia datang menjemput bapak-bapak. Di sini bukan tempat ayahku. Tempat ayahku di dalam surga. Mari ayahku, mari ibuku, mari saudaraku, mari saudariku, mari kakekku, mari 10 orang dibawanya masuk ke dalam surga. Kalau anak menjadi penghafal, kalau anaknya melanjutkan pekerjaan bapaknya, sama-samalah kita dalam neraka. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi yang kami sampaikan kepada abang-abangku di sini adalah mari kita di tempat yang terisolir sini kita jaga zikir kita kepada Allah. Ya. Zikir ini apa? Zikir ini mengingat Allah, mengingat kebesaran Allah, ya, dengan mengucapkan kalimat-kalimat tasbih, istighfar 100 kali, salawat 100 kali, kemudian tasbihat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 100 kali, 100 pagi, 100 di petang hari. Ini kita jaga. Karena walaupun kita di tempat di sini ini, kematian tetap akan datang kepada kita. Dan kematian itu tidak menunggu kita sakit dulu. Kalau sudah datang kematian, maka dia akan tak bisa kita minta ulur-ulur waktu dan tidak bisa pula di depan, tidak bisa digeser. Maka perbanyak zikir. Orang yang berzikir ini hidup di sisi Allah. Orang yang tidak berzikir mati dia di sisi Allah. Ya, maka berzikir kita, banyakkan zikir. Macam Bapak ini ada tasbih dia kan? Tasbih Pak. Ya, subhanallah.
perbanyak kalimat-kalimat zikir. Kemudian lagi abang-abang yang tercinta, abang-abang yang tersayang, dan perlu kami nasihati adalah jaga akhlak kita. Dulu orang masuk Islam di zaman Nabi itu melihat akhlak Nabi. Sekarang kenapa orang tidak mau masuk Islam? Kita dakwahkan kepada orang Cina. Koko, tahu koko? Kok masuk Islam lah koko. Kayak macam mana Owe masuk Islam? Semua pelanggan Owe itu orang Islam. Memangnya koko jualan apa? Saya jualan bir, jualan arak, bir, arak. Hah? Pelanggan Owe semua orang-orang Islam. Nah, itu orang Islam banyak minum. Semua pelanggan saya orang-orang Islam. Sama aja agama itu. Itu karena akibat akhlak kita. Dulu Nabi Muhammad, orang banyak masuk Islam itu karena melihat akhlak Nabi Muhammad. Orang banyak masuk Islam itu karena akhlak baginda Rasulullah SAW. Maka tirulah akhlak Rasulullah. Ya, akhlak Rasulullah SAW itu akhlak yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perbaiki akhlak kita. Kepada alim ulama kita muliakan, kepada orang tua kita hormati, ya, kepada yang sebaya kita hargai, kepada yang kecil dari kita sayangi. Kemudian lagi abang-abang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang perlu kami sampaikan kepada abang-abang di sini, ikhlaskan niat kita. Ya, jangan tak ikhlas. Semua perjalanan hidup kita ini ikhlas. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Kita masuk ke dalam ruangan ini sudah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang perlu kita benahi bagaimana ke depannya dengan niat yang ikhlas. Ya, dulu juga ada kekasih Allah yang masuk penjara. Jangankan dulu, kami pun masuk penjara, inilah buktinya. Ya. Dulu ada nabi namanya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini masuk penjara gara-gara difitnah. Padahal perempuan itu yang mau kepada Nabi Yusuf. Ya. Difitnahlah Nabi Yusuf ini, dimasukkan ke dalam penjara, maka bertahun-tahun di dalam penjara dia jalani dengan ikhlas. Semua ikhlas insyaallah ya. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu coba di dalam Al-Qur'an surat Al-Ikhlas itu surat yang mana? Qul huwallahu ahad. Nah, itu ada berapa ayat? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam 4 ayat ini ada nggak kata-kata ikhlas di sini? Tidak ada kata-kata ikhlas. Maka ikhlas itu apa? Nggak ada. Jadi kalau misalnya kita memberi sesuatu, ikhlas kita lupa apa yang telah kita beri. Kita berbuat kebaikan, kita lupa dengan kebaikan. Itu namanya ikhlas, mencari ridho Allah. Jaga keikhlasan. Kemudian yang terakhir, abang-abang kita ini adalah umat yang terakhir. Nabi kita adalah nabi yang terakhir. Umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang terakhir. Kemudian kita ini ada diberi satu tugas yang besar, tugas yang mulia. Apa itu tugas para nabi? Apa? Mendakwahkan agama. Abang-abang mau mendakwahkan agama? Insyaallah. Semua kita ini berhak untuk mendakwahkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mendakwahkan agama Allah, maka pahalanya malaikat sendiri tidak bisa menghitungnya. Kata Rasulullah SAW, sepagi sepetang orang yang berjuang di jalan Allah itu lebih baik daripada mendapatkan dunia beserta isinya. Nah, jadi abang-abang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nanti kalau abang-abang sudah selesai daripada isolir, tempat isolir ini, kemudian bebas di luar sana, nah kami mengajak abang untuk membenahi diri, untuk memperbaiki diri, dibimbing abang-abang ini. Nanti kita bimbing ketika di luar, datang saja ke Masjid Al-Ghufran, Jalan Cipta Karya, Panam, Pekanbaru. Datang ke sana, insya Allah kita akan bimbing seperti pesantren kilat. Nah, kita akan bimbing selama 3 hari 3 malam, ada yang 40 hari 40 malam. Alhamdulillah sudah ada yang sudah keluar, dan sekarang dia sudah jualan sate. Nah, udah alhamdulillah. Udah sholat 5 waktu, pakaian Islami, istri sudah kembali, yang dulunya sudah cerai, sekarang kembali lagi, anak sudah rukun, keluarga